Selamat siang Romo dan teman-teman. Dalam video kali ini saya akan membahas hasil presentasi saya yang berjudul Pengaruh Jual Beli Kendaraan di Masa Pandemi dan Kebijakan yang Diambil oleh Pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pada tahun 2020 dilanda pandemi global COVID-19 yang secara langsung berpengaruh terhadap jual beli kendaraan. Dan industri otomotif merupakan industri penyongsong perekonomian nasional, di mana Indonesia merupakan negara dengan konsumsi kendaraan baru yang cenderung tinggi dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa penjualan akan mobil baru sangat turun drastis jika dibandingkan sebelum pandemi. Daya beli masyarakat ini juga dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat di masa pandemi karena banyak masyarakat yang terkena badai PHK atau pemutusan hubungan kerja. Oleh sebab itu daya beli masyarakat cenderung menurun, yang awalnya ingin membeli mobil kemudian batal untuk membeli mobil. Seperti data yang dikutip oleh Gaikindo, pada tahun 2019 mencatatkan angka penjualan mobil lebih dari 1 juta unit. Jika dibandingkan pada tahun 2020 hanya menyisakan sekitar 500.000 unit kendaraan, di mana persentase penurunan ini sangat drastis, turun hingga hampir 50%. Pada kasus ini, selama pandemi terjadi, minat daya beli masyarakat terbukti sangat turun. Hal ini dikarenakan terjadi karena faktor pandemi yang di dalamnya banyak problem yang membuat masyarakat merasa bahwa pembelian mobil dirasa kurang diperlukan pada saat pandemi. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikutip oleh Gaikindo. Pada 3 bulan pertama tahun 2020, penjualan masih cenderung stabil. Kemudian pada bulan keempat dan seterusnya pada tahun yang sama, tahun 2020, penjualan cenderung turun dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada awal tahun 2021, peningkatan penjualan meningkat namun tidak secara signifikan. Hal ini dapat dilihat bahwa pandemi ini secara tidak langsung berangsur-angsur surut sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Pada pertengahan tahun 2021, pemerintah mengambil kebijakan dengan menerapkan pajak penjualan atau disingkat PPNBM 0%. Pemerintah menerapkan kebijakan PPNBM 0% ini di awal tahun 2021, namun baru terlaksana pada pertengahan tahun 2021. Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan tahun lalu di mana masyarakat akan mengkonsumsi barang mewah, terutama mobil, sangat turun secara signifikan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat akan barang mewah, khususnya mobil di masa pandemi yang masih terjadi, agar dapat meningkatkan perekonomian nasional. Kebijakan ini juga ditetapkan agar mampu mendongkrak industri otomotif yang sebelumnya melemah. Kebijakan ini diharapkan meminimalisir terjadinya PHK dari sektor otomotif dan penjualan bertambah sehingga ekonomi dapat berputar lagi. Skema pajak yang sebelumnya dibicarakan akan ada 3 tahap diskon PPNBM 0%. Ini menggunakan skema ditanggung oleh pemerintah atau DTP dengan besaran diskon 100% pada bulan pertama. Artinya 3 bulan pertama kebijakan ini berlaku, maka setiap pembelian mobil baru di bawah 1.500 cc digratiskan PPNBM-nya, yang berdampak pada harga mobil baru turun sehingga memancing minat masyarakat untuk membeli kendaraan baru. Untuk 3 bulan berikutnya, besaran diskon yang diberikan sebesar 70% dan 3 bulan terakhir sebesar 50%. Kebijakan tersebut dibuat karena industri otomotif merupakan penyerap tenaga kerja yang sangat besar walaupun sudah banyak teknologi robot. Kriteria mobil yang dikenai pajak 0% dari pemerintah dikutip dari Kontan, yakini mobil dengan kubikasi mesin kurang dari 1.500 cc yang berpenggerak 2 roda alias 4x2, termasuk sedan yang kandungan lokalnya mencapai 70%. Jenis mobil yang mendapatkan kebebasan ini diantaranya adalah
tipe MPV. Kemudian kriteria tersebut pada akhirnya ada perubahan, yaitu PPNBM 0% tetap berlangsung hingga Desember, di mana sebelumnya ada 3 tahapan yang diberikan. Perubahan lain juga intensif PPNBM dapat dimanfaatkan dengan lokal produksi yang memiliki komponen lokal 60%, yang sebelumnya intensif harus komponen lokal sebesar 70%, yang berarti ada penurunan, sehingga lebih banyak lagi opsi mobil yang dapat dibeli pada masa pandemi yang dapat memiliki keringanan harga. Kemudian untuk cc mobil juga mendapatkan revisi, yang sebelumnya 1500 cc sekarang jadi di bawah 2500 cc, tapi harus memenuhi syarat komponen lokal di atas 60%. Yaitu para pedagang mobil, di mana konsumen lebih memilih baru karena mobil baru dapat dibeli dengan harga lebih murah dari harga sebelumnya, sehingga penjualan mobil bekas terjadi penurunan. Hal ini merupakan pengaruh buruk bagi industri perekonomian mobil bekas. Angka penjualan ini yang dikutip dari Gaikindo pada grafik di samping ini, tercatat penjualan mobil domestik pada Desember 2021 merupakan yang terbesar sepanjang tahun lalu. Totalnya yakini mencapai 96.673 unit atau naik 10,6% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebanyak 87.437 unit. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penjualan mobil domestik mengalami kenaikan yang cukup tajam mencapai 68,10% pada Desember 2021. Tercatat penjualan mobil domestik sebanyak 57.507 pada Desember 2020. Sehingga dalam kasus ini peran pemerintah meningkatkan perekonomian di sektor industri sangat berpengaruh. Dari sini masyarakat terbantu dan daya belinya meningkat ketika kebijakan tersebut dibuat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.